Pemirsa, pasca meninggalnya siswa Madrasah Sanawiyah Arianto Tawakal yang diduga dianiaya oleh oknum anggota Brimob di Kota Tual Maluku dan sejumlah peristiwa yang melibatkan oknum Brimob, Polri kini didesak untuk menarik Brimob dari urusan keamanan dan ketertiban masyarakat. Segera kami membahasnya bersama dengan pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, Bapak Bambang Rukminto. Terima kasih Pak Bambang telah bergabung bersama Jawa Post TV. Terima kasih. Selamat malam, Budi. Terima kasih telah bergabung. Langsung saja, menurut Anda, seperti apa sebenarnya peran Brimob ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban? Karena belakangan beberapa peristiwa membuat nyawa masyarakat hilang, seperti kasus yang terjadi di Tual Maluku. Silakan. Ya, kita tentu harus bijak ya dan objektif. Kalau kita melihat sejarah Brimob ini jauh, bahkan jauh sebelum Kepolisian Republik Indonesia ada. Sejarahnya malah dari berkembang dari polisi istimewa yang diproklamasikan oleh Kombes Yasin di Surabaya itu pada tanggal 21 Agustus 1946. Jadi 4 hari setelah proklamasi, polisi istimewa ini memproklamasikan diri sebagai polisi Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti hari lahirnya Brimob pada November 1945. Jadi sejarah Brimob ini jauh lebih dulu dibandingkan polisi Republik Indonesia. Kalau kita melihat konteks kasus yang terjadi di Tual, makanya tadi saya sampaikan kita harus objektif dan bijak. Bagaimanapun juga fungsi Brimob ini adalah salah satu bagian dari fungsi kepolisian. Sesuai dengan amanat undang-undang, tugas pokok dan fungsi kepolisian ini adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menjaga Harkamtibmas. Itu yang terutama di situ. Baru kemudian penegakan hukum terkait dengan fungsi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, kemudian melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Inilah peran Brimob sebagai satuan yang memiliki kekhususan, keistimewaan, seperti dalam sejarah yang tadi saya sampaikan. Memang Brimob ini dicetak sebagai satuan semi tempur ya, semi tempur yang ditugaskan untuk menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat eskalasi tinggi. Makanya kalau kemudian ada desakan Brimob ini ditarik mundur dari Harkamtibmas, ini tentu tidak sesuai dengan sejarahnya. Hanya saja kalau kita melihat kasus di Tual, kemudian juga kasus di Jakarta 31 Agustus tahun kemarin, memang perlu evaluasi yang sangat besar ya kepada peran dan terutama pada perilaku personil Brimob. Kita juga ingatan kita tentu juga berbalik pada 3 tahun yang lalu ketika kasus Sambo misalnya, salah satu personilnya yang disuruh menembak Barada Eliezer misalnya, ini juga dari Brimob. Artinya memang di Brimob ini saat ini masih kental tradisi kekerasan, karena sejak awal dilatih, dididik sebagai semi militer atau kombatan tadi, seperti itu. Ya, tapi saya ingin merujuk pada regulasi. Seperti apa sebenarnya regulasi khusus yang mengatur batas kewenangan Brimob dalam tugas pengamanan sipil? Ya, sebenarnya peraturan-peraturan Kapolri terkait pelaksanaan pengamanan itu sudah diatur, terkait dengan implementasi hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, kemudian standar operation prosedur bagaimana pengamanan. Tetapi lagi-lagi sebagai satuan tempur ini posisi Brimob ini berada di paling belakang. Baru keluar ketika eskalasi gangguan Kamtibmas itu semakin tinggi dan tidak kondusif. Makanya
peran dari satuan wilayah lah yang harus berada di depan. Kalau kita melihat dalam kasus kemarin, di Tual kemarin, ini dalam rangka apa Brimob ini berada di lokasi. Tentunya sesuai dengan SOP, ini adalah kemungkinan itu adalah tugas perbantuan kepada satuan wilayah. Ketika berada dalam tugas satuan wilayah, Brimob ini harus taat SOP yang diperintahkan oleh satuan wilayah, mulai dari pengendalian massa, peringatan ketika melakukan tindakan harus peringatan lebih dulu, tidak boleh menyerang, karena fungsinya tetap saja melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, termasuk masyarakat ketika melakukan aksi unjuk rasa. Hanya saja SOP ini seringkali tidak ditaati gitu loh. Makanya kemudian muncul ekses-ekses yang seperti terjadi di Tual, terjadi juga di Jakarta 31 Agustus kemarin, seperti itu. Ya, mari kita lihat reformasi komprehensif yang diperlukan di tubuh Polri termasuk Brimob. Apa yang sebenarnya perlu kita lakukan? Ya, karena Brimob ini adalah bagian kepolisian, tentu juga termasuk dalam upaya reformasi kultural yang sekarang ini sedang digodok dan kemudian sudah rekomendasi sudah disusun oleh Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Hanya saja sampai saat ini kan hasil rekomendasi itu belum diumumkan kepada publik. Tapi catatan saya memang banyak hal yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama sejak awal, mulai dari rekrutmen, kemudian pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir maupun pengawasan. Terkait dengan rekrutmen ini saya melihat seringkali penerimaan anggota kepolisian ini lebih mengedepankan tes-tes yang berkaitan dengan fisik atau jasmani. Makanya akhirnya demikian juga di dalam pendidikan kepolisian. Waktu yang pendek 5 bulan atau 7 bulan itu lebih banyak diisi oleh pelatihan-pelatihan fisik atau jasmani. Padahal kepolisian modern itu membutuhkan peningkatan intelektual, intelijensi, kognitif, kemudian juga terkait kemampuan sosial, humanisme, kemudian pengetahuan terkait dengan hak asasi manusia. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya ditanamkan sejak awal di pendidikan kepolisian. Dan ini juga berlaku pada personil yang ditugaskan di Brigade Mobil atau Brimob ini, seperti itu. Ya, dengan kasus terkini yang terjadi di Tual ini, Kompolnas juga mendorong komunikasi terintegrasi. Akan seberapa efektif ini dilakukan? Saya belum memahami apa yang dimaksud oleh Kompolnas ya, tetapi memang upaya reformasi ini harus secara integral, tidak hanya menyangkut personil saja, tetapi juga menyangkut kultur organisasi. Karena kalau saya melihat salah satu problem di kepolisian itu terkait dengan pembinaan, ini menyangkut meritokrasi, kemudian juga terkait dengan kontrol dan pengawasan. Peraturan-peraturan Kapolri terkait dengan pengawasan itu sudah banyak, tetapi faktanya tidak demikian. Terkait dengan kasus di Tual misalnya, kita melihat personil ini memang salah, tetapi seharusnya organisasi juga harus memiliki tanggung jawab. Kalau di internal kepolisian ada peraturan 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat yang mengatur terkait tanggung jawab atasan yang bersangkutan pelanggar aturan, ini seharusnya juga diterapkan. Personil Brimob yang ada di lapangan ini tentu tidak bekerja sendirian. Dia juga atas perintah, makanya yang memerintahkan, yang menugaskan di lokasi ini juga harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak hanya sekedar menyalahkan
oknum. Karena kalau seringkali kan kita mendengar diksi oknum, ini oknum kok banyak, yang baik yang mana, kan akhirnya muncul seperti itu. Baik, ini Bribda MS, penganiaya pelajar terancam 15 tahun di Bui dan denda 3 miliar rupiah. Apakah itu sudah sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku? Saya bukan pengamat hukum ya, mungkin kawan-kawan hukum kalau yang menjawab seperti itu. Tapi tentu sanksi ini yang pasti harus bisa memberikan efek jera, terutama di internal Polri, sanksi tegas, sanksi berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran pidana itu harus dilakukan secara konsisten. Terkait dengan sanksi pidana, ini mungkin kawan-kawan hukum yang bisa lebih menjawab. Layaknya seperti apa ini, seperti itu, Pak Duri. Baik, terima kasih banyak pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, Bapak Bambang Rukminto. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa.